Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nugraha ya, dari kelas 2E Penjas 2019 NPM 19219183. Oke, kali ini saya akan memaparkan yaitu tema kurikulum pendidikan jasmani, yaitu judulnya model-model kurikulum pendidikan jasmani. Oke, langsung saja ke pembahasan. Nah ya, ada beberapa model ya untuk diutarakan, yaitu yang pertama ada model pendidikan olahraga. Jadi model ini dikembangkan oleh Siedento yang berdasarkan asumsi bahwa olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain. Hal yang kedua yaitu bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan keempat, keikutsertaan peserta didik dalam olahraga harus sesuai dengan perkembangannya. Nah, jadi di sini kita harus dituntut ya untuk dari turun temurun kita harus dibudidayakan lagi, harus dilestarikan lagi, karena olahraga itu sangat penting bagi kita semua ya. Karena olahraga itu sehat, jadi pas kita tua nanti tidak seperti orang yang mudah sakit atau tiba-tiba mendadak penyakit serangan penyakit ya yang komplikasi gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi tujuan model pendidikan ini adalah menciptakan atlet yang antusiasmenya tinggi dan juga mampu berpartisipasi dan bersikap baik, sehingga dapat juga menjaga, melestarikan dan memperkaya budaya olahraga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, yang selanjutnya ada model pendidikan kebugaran. Nah, di sini juga dibuat oleh William and Carol. Jadi tujuan perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup sehat, dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi aktivitas kesehatan, tampilan jasmani yang menyehatkan, dan juga komitmen terhadap keutamaan latihan menurut Molek Grano ya tahun 1996 yang meliputi prinsip dan pengaruh latihan, desain program latihan individu berdasarkan prinsip-prinsip kebugaran, bentuk aktivitas yang mengembangkan kebugaran, dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Nah, itu juga terus dikutip oleh Pat Donhon tahun 1994. Tujuan juga program yang bertingkat seperti anak tangga, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama, mempelajari kebiasaan pribadi. Yang kedua, belajar berlatih secara teratur dan menikmatinya. Yang kedua, memperoleh kebugaran jasmani. Nah, ini juga memperoleh kriteria bugar untuk komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang selanjutnya, belajar membuat tujuan kebugaran jasmani pribadi menjadi realistik. 3. Para kebugaran jasmani memilih aktivitas pribadi dan mengevaluasi program latihan dan olahraga. Keempat, evaluasi diri, menguji kebugaran sendiri, dan menerjemahkan hasil tes. Nah, yang terakhir, memecahkan masalah dan membuat keputusan, merencanakan program, dan menjadikan orang pelaku yang berpengetahuan. Jadi menitik beratkan pengetahuan sikap, perilaku, program kerja yang berkelanjutan, dan juga pengujian reguler serta penilaian. Yang kedua ada karakteristik yang program yang ada di model ini, yaitu model pendidikan kebugaran. Nah, yang selanjutnya ada model analisis pergerakan. Nah, ini juga dikembangkan pada tahun
1920 sampai dan juga 1930. Dan kini juga telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan bahwa pemahaman digerakkan dari sudut pandang biomekanik dan estetik. Nah, di sini juga model ini berdasarkan penguasaan keahlian dalam pengembangan programnya, aktualisasi diri, dan proses belajar diketemukan pula dalam model ini. Nah, penguasaan keahlian terlibat dalam programnya yang mengarahkan peserta didik juga agar memahami struktur gerakan dan juga mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Nah, itu juga menurut Jewett, Bain, dan Ennis tahun 1994 yang menyatakan bahwa dalam model analisis gerakan, peserta didik juga harus berdasarkan konsep badan, apa yang dilakukan badan, bisa bagaimana badan bergerak, ruang, dan juga di mana badan bergerak dan hubungan apa yang terjadi. Nah, sini juga menurut Nichols tahun 1994 pengajaran pendidikan jasmani harus menghasilkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan pemahaman tentang belajar gerak manusia. Yang kedua, pencapaian keterampilan gerak dasar dan juga keterampilan olahraga yang lebih tinggi dan memahami kegunaannya untuk kegiatan jasmani di masa kini dan masa depan. Nah, yang ketiga, pemahaman tentang komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang keempat, perkembangan sikap yang sesuai keterampilan sosial yang penting agar berhasil dalam berolahraga. Nah, yang selanjutnya ada model perkembangan atau pendidikan lewat jasmani ya. Nah, sini juga mengetahui dan juga memajukan potensi pendidik. Nah, menurut Morello Grano menyatakan bahwa peserta juga memahami perubahan tahapan perkembangan dan juga pola pertumbuhan selama kerja. Maka pendidikan meningkatkan nirwana kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Nah, setiap anak memiliki trimming dan pola pertumbuhan dalam perkembangan serta tingkat perkembangan belajarnya juga yang berbeda. Nah, di sini juga ada 95% kurikulum pendidikan jasmani sekolah dasar yang ada di Amerika adalah model ini, menggunakan model ini ya. Karena dipercayai bahwa semua ranah peserta dapat dikembangkan secara seimbang dan tujuan modelnya ini adalah kepuasan, kompeten melakukan aktivitas pendidikan jasmani, memiliki kepatutan individu, mampu bersosialisasi, menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasi pengalaman. Nah, yang selanjutnya adalah model personal meaning. Nah, di sini juga orientasi nilai ekologi yang fokus utamanya juga pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Nah, tujuan dalam model ini adalah yang pertama yaitu memenuhi potensi perkembangan individu. Lalu yang terdiri dari efisiensi fisiologi dan kesejahteraan psikologi. Yang kedua, dapat beradaptasi dan menguasai lingkungan fisik ya, lingkungan yang terdiri dari orientasi ruang, manipulasi objek. Yang selanjutnya ketiga, agar bisa hubungan dengan orang lain atau interaksi ya. Pertama, komunikasi dan juga berhubungan dengan kelompok dan terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Yang terakhir ya, mungkin ada model kurikulum yang paling baik. Jadi kita juga mempelajari komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi model ini mempelajari yang ekspresif dan kompetitif. Dan ini juga programnya didesain untuk mengatur aktivitas dan pengalaman belajar yang ditujukan untuk perkembangan peserta didik secara holistik. Nah, di sini juga menurut John Bain dan Ennis menyatakan bahwa perspektif aktualisasi diri kurikulum harus diarahkan untuk pertumbuhan individu siswa dalam hal
self-direction, dan perkembangan kemampuan manajemen pribadi, dan juga personal meaning ya. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.